Halo semuanya, nama saya Samuel. Perkenalkan, nama saya William Lippman. Nama saya News. Nama saya Gerardi Lucas. Di dalam video ini akan membahas tentang lowongan kerja yang telah kami buat beserta dengan analisis SWOT-nya, beserta juga para kandidat dan juga CV-nya. Sumber apa yang kami gunakan dalam memposting atau menaruh lowongan kerja seperti itu. Kami juga mendapatkan kandidat-kandidat ini dari postingan yang kami post di aplikasi Linked.id, itu yang pertama. Yang kedua Instagram. Kenapa yang pertama Linked.id? Yaitu Linked.id juga sekarang ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar untuk meng-hire calon kandidat di perusahaan mereka, karena fitur-fiturnya juga memudahkan kami untuk menaruh lowongan kerja juga sangat mudah seperti itu. Yang kedua Instagram. Instagram ini saya pribadi sebagai user sangat dimudahkan untuk mencari informasi tentang lowongan kerja maupun menaruh lowongan kerja di Instagram karena cakupannya cukup luas seperti itu. Dan kali ini saya akan membahas tentang lowongan kerja dari Cook. Ini adalah iklan lowongan kerja kami. Kategori yang pertama, yaitu harus pria, bukan wanita. Yang kedua, minimal umur 18 tahun. Yang ketiga, pendidikan minimal D3 atau S1. Yang keempat, harus mempunyai surat keterangan sehat. Yang kelima, yaitu loyal, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keenam, harus memiliki kemampuan dalam bermasak. Yang ketujuh terakhir adalah memiliki pengalaman kerja 1 tahun. Beberapa hari kemudian setelah kami memposting lowongan kerja kami, dari semua kandidat yang ada satu kandidat yang sangat cocok sekali dengan kriteria yang kami butuhkan, yaitu Joshua Oliver Pangestu dengan kelahiran tahun 1996, berarti dia sekarang umur 24 tahun. Dengan mempunyai hobi memancing, memasak, lalu juga mendengarkan musik rock and roll, dan juga senang membaca buku. Dilihat dari pendidikannya, di SMK ia mengambil jurusan tourism, dan di Universitas Bunda Mulia ia mengambil jurusan hospitality dan pariwisata. Dilihat dari trainingnya juga, ia mempunyai 2, yaitu pernah bekerja di Starbucks dan juga dia pernah bekerja di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Ia juga mempunyai pengalaman kerja, yaitu di Turning Point Coffee dan juga High, posisinya sebagai komis chef. Ia juga mempunyai prestasi, yaitu di mana ia pernah mengikuti lomba dengan juara ke-6, dan juga ia pernah mengikuti event, yaitu Salon Kulineri tahun 2019. Lalu ia juga aktif dalam berbahasa Indonesia dan juga mempunyai skill, yaitu dia pernah bisa membuat pastry dan kitchen skill, atau dia bisa memasak. Sekarang kita akan membahas tentang SWOT atau SWOT. Yang pertama, strengths, kekuatan, yaitu ia mempunyai pengalaman kerja selama 3 tahun, mempunyai latar belakang di bidang kitchen, lalu juga ia mempunyai prestasi, dan juga ia memiliki kesabaran yang tinggi. Dapat dilihat dari hobinya, yaitu suka memancing. Lalu yang kedua adalah weakness, kelemahan, yaitu ia tidak bisa berbahasa Inggris, dan juga ia tidak memiliki pengalaman di bidang service. Lalu yang ketiga itu opportunity atau peluang, yaitu ia mempunyai skill pastry, yang dimana ia bisa ditempatkan di cook. Lalu ia juga mempunyai pengalaman kerja di bidang bar, barista, lalu juga ia pernah mengikuti lomba-lomba yang artinya ia memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Lalu juga ia mempunyai trip, yaitu dimana ia suka mendengarkan musik rock and roll, itu akan mengganggu pendengarannya. Lalu yang kedua itu adalah ia suka membaca buku. Artinya, ia tidak bisa multitasking. Selanjutnya ada waiters. Ini adalah lowongan kerja waiters yang telah kami buat. Kriteria yang dibutuhkan dalam waiters adalah maksimal umur 40 tahun, maksimal pengalaman kerja 1 tahun, maksimal pendidikan D3, mampu dapat berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga emosi tetap stabil, berpenampilan menarik, dan dapat bekerja sama dengan tim. Setelah kami posting di media sosial, ada satu orang yang sangat cocok sekali dengan kriteria waiters yang kami buat.
Orang tersebut ialah Budi Santoso dengan kelahiran tahun 1996 yang artinya dia sekarang berumur 20 tahun, lalu mempunyai 2 pengalaman kerja, yaitu sebagai service dan daily worker. Dalam bidang pendidikan, di SMK ia memiliki akuntansi, lalu hobinya bermain catur, futsal, traveling, dan mendengarkan musik. Lalu ia juga ahli dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. Ia juga mempunyai servis dasar dan pelayanan dengan cepat. Sekarang kita akan membahas tentang SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan, yaitu ia mempunyai pengalaman kerja 2 kali selama 4 tahun di hotel ternama. Lalu yang kedua, ia mempunyai stamina yang sangat kuat, yaitu terlihat dari hobinya, yaitu traveling dan bermain futsal. Lalu ia juga mempunyai keahlian dalam berbahasa Inggris dan Mandarin. Lalu yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan, yaitu ia tidak mempunyai dasar pendidikan di bidang servis, alamat rumahnya terlalu jauh dari perusahaan kami yaitu UBM, lalu juga terlalu banyak berpikir, dilihat dari hobinya yaitu bermain catur. Lalu selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu karena sudah memiliki pengetahuan dasar di bidang servis, maka dalam training hanya memperdalam saja. Lalu ia mempunyai pendidikan di bidang akuntansi, maka ia bisa digantikan posisi menjadi kasir. Lalu yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu kandidat tersebut dilihat dari pengalaman kerjanya hanya bekerja 2 tahun dan 29 tahun. Klasifikasinya front office staff adalah sebagai berikut. Klasifikasi yang pertama yaitu wanita. Kami membutuhkan wanita karena staf kami kebetulan juga yang wanitanya itu masih sedikit. Dan yang kedua, usia maksimal yaitu 30 tahun. Yang ketiga, yaitu D3 pendidikan. Yang keempat, 1 tahun pengalaman kerja ya. Yang kelima ini adalah dapat berkomunikasi dengan baik dengan tamu. Dia dapat berkomunikasi dengan baik, penyampaiannya juga baik, dan penawarannya juga tentang hotel kami itu baik. Yang keenam ini adalah berpenampilan menarik. Tentu di front office ini juga ditekankan, apalagi juga di hotel, dengan berpenampilan yang menarik ya dalam bekerja. Yang ketujuh, yaitu ini juga cukup ditekankan di hotel kami, yaitu fasih berbahasa Inggris, karena di hotel kami juga sering tamu kami ini adalah dari turis luar ya, seperti contohnya Australia, Singapura juga ada. Yang kedelapan ini adalah aktif dan ramah saat berinteraksi. Nah, di sini adalah salah satunya saat kita sebagai GSA atau sebagai front office atau reception ini berinteraksi dalam sesama rekan kerja ataupun tamu itu ramah dan baik. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, seperti itu. Tadi adalah merupakan klasifikasi dari front office. Nah, setelah kami memposting lowongan ini, kami mendapatkan satu kandidat yang cocok dengan klasifikasi atau kriteria dari yang kami buat ini, yaitu adalah sebagai berikut. Dari CV kandidat ini, saya menganalisis menggunakan yaitu analisis SWOT ya. Yang pertama itu adalah strength. Strength ini mempunyai dasar ilmu front office ya. Dia ini juga front office ini dia cukup berpengalaman jika dilihat dari CV. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris juga, seperti itu. Dan ini juga sangat cocok kepada klasifikasi yang kami buat. Yang ketiga, backgroundnya yaitu pariwisata. Nah, ini juga sangat cocok untuk meng-hire dia sebagai staff juga, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah weakness. Weakness ini yang kami temukan dari CV adalah hobi yang tidak dicantumkan. Sebenarnya sih seperti itu ya yang kami lihat. Opportunity-nya yaitu yang berikutnya dapat bekerja shift sebagai GRO bila dibutuhkan. Dari CV sudah dicantumkan bila dibutuhkan sebagai GRO. Yang berikutnya adalah bekerja cepat. Dia terbiasa bekerja cepat. Ini adalah merupakan analisis kami dari segi opportunity. Dan juga berkomunikasi yang baik. Berkomunikasi yang baik ini juga akan membuat
si kandidat ini juga dapat berinteraksi dengan baik kepada tamu maupun rekan kerja. Yang terakhir ini adalah treat. Treat ini yang kami takutkan dari kandidat ini adalah karena bekerjanya juga cukup cepat dan bisa mengerjakan banyak hal di divisi lain juga bisa. Kami takutkan fokusnya akan terpecah karena tidak bisa berfokus pada satu pekerjaan yang sedang dia kerjakan seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang HK. Perusahaan kami ini sedang membutuhkan karyawan atau pegawai untuk join di grup perusahaan kami, yaitu bagian HK. Nah, oleh karena itu kami telah membuat lowongan kerja untuk HK ini, seperti gambar di samping saya. Di dalam lowongan kerja HK ini memiliki klasifikasi yang kami butuhkan, yaitu pria, minimal pendidikan SMK perhotelan, memiliki pengalaman kerja di room selama 6 bulan, usia maks yang kami butuhkan yaitu 28 tahun, siap bekerja di dalam tekanan, dan perlu sekali bertanggung jawab dan jujur. Juga harus memiliki kemampuan make up room dengan cepat. 2 hari kemudian setelah kami memposting lowongan kerja kami, akhirnya kami telah mendapatkan satu kandidat yang menurut kami sudah memenuhi klasifikasi yang kami butuhkan. Dan dia telah mengirim CV kepada perusahaan kami dengan CV seperti ini. CV nama kandidat tersebut adalah Dara Sri Rahayu. Dia telah berpengalaman sebagai HK selama 4 tahun. Bisa kita lihat dari CV-nya. Dan juga edukasinya itu dia lulusan dari S1 yang berasal dari STP Bandung. Dia juga pernah kursus di berbahasa Inggris pada tahun 2018 sampai 2020. Dan juga dia sudah berpengalaman kerja selama 4 tahun di berbagai hotel seperti Hotel Mercure sebagai part-time, casual di Novotel, dan juga pernah bekerja di Pullman. Keahlian dari si kandidat ini yaitu berbahasa Inggris yang lancar, ahli dalam mengoperasikan sistem opera, multitasking, dan juga job desk pada dia saat bekerja sebagai HK, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan public area dan juga bertanggung jawab atas kebersihan kamar tamu. Dari CV kandidat ini, maka dapat kita analisis SWOT-nya yang dimulai dari strength, yang dimana kandidat ini memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang pariwisata. Kedua, kandidat ini memiliki kemampuan, keahlian, dan juga pengetahuan dalam bidang HK. Yang ketiga, si kandidat tersebut memiliki bahasa Inggris yang sangat lancar. Lalu yang kedua ada weakness. Weakness dari si kandidat ini yaitu si kandidat tidak menuliskan hobinya, sehingga sulit diidentifikasi karakteristik dari kandidat ini. Yang ketiga yaitu opportunity, yang dimana kandidat ini dapat melakukan juga order taker. Yang kedua, karena kandidat ini bisa melakukan segalanya, jadi sehingga perusahaan kami dapat menghemat tenaga kerja. Yang terakhir yaitu trade. Ditakutkan kandidat ini bekerja dengan sendiri dan sulit untuk bekerja sama dengan tim. Yang kedua, ditakutkan kandidat ini melakukan kesalahan yaitu human error dikarenakan melakukan pekerjaan dengan sendiri yang dapat menyebabkan kandidat tersebut kecapean sehingga akan terjadinya human error. Lalu selanjutnya kami telah membuat lowongan kerja sales manager untuk travel agent kami, seperti gambar di samping saya yang berisi tentang klasifikasinya, yang dimana kami membutuhkan pria atau wanita, minimal pendidikan D3 sampai S3, minimal usia 30 tahun, memiliki pengalaman kerja 3 tahun, memiliki keahlian dalam bidang marketing dan sales, memiliki sifat leadership, dan memiliki atau menguasai bahasa asing, terutama Inggris. Pada besok harinya, setelah kami memposting iklan lowongan kerja sales manager for travel agent kami ini, kami telah mendapatkan satu kandidat yang menurut kami sudah cocok atau sudah memenuhi klasifikasi dalam iklan lowongan kerja kami. Terdapat CV kandidat di samping saya yang bernama Kitani Simata yang memiliki pengalaman kerja sebesar 7 tahun dalam bidang sales manager dan memiliki kemampuan dalam Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Lalu, Kitani Simata ini juga pernah mengikuti ujian kompetensi keahlian dalam bidang administrasi pemasaran. Dilihat dari CV kandidat ini,
maka dapat kita ambil analisis SWOT-nya, yaitu dimulai dari strength, yang dimana kandidat ini sudah bekerja selama 7 tahun di bidang sales dan marketing, sehingga dapat bekerja secara profesional. Kedua, memiliki kemampuan supervisor. Dan ketiga, kandidat ini memiliki kerjasama yang baik yang dilihat dari hobi si kandidat ini, yaitu olahraga dalam bermain futsal. Lalu selanjutnya weakness. Weakness dari kandidat ini yaitu memiliki pengalaman sebagai supervisor yang terbatas dan kurang. Lalu selanjutnya opportunity, yang dimana kandidat ini dapat mengawasi administrasi dengan baik. Yang kedua, dapat menangani data-data dokumen pemasaran dengan baik. Yang terakhir yaitu threat. Ditakutkan kandidat ini melepas tanggung jawab dikarenakan dari pengalaman kerja di bagian supervisor hanya 1 tahun. Yang kedua, ditakutkan kandidat ini tidak dapat membagi waktu dalam bermain game dilihat dari hobi yang dimiliki kandidat ini. Kriteria yang kami butuhkan untuk mengisi kekosongan posisi pastry di perusahaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandidat wajib berwarga negara Indonesia. Yang kedua, umur minimal 20-40 tahun. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan di bidang pastry. Yang keempat, memiliki pendidikan minimal D3. Yang kelima, memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Yang keenam, memiliki kerjasama tim yang baik. Dan yang terakhir adalah dapat bekerja di bawah tekanan. Dengan kriteria tersebut, kami mendapatkan seorang kandidat yang sesuai dengan nama Siti Karnaka. Kandidat ini sudah pernah melakukan daily worker selama setahun, menjadi waiter di Hotel Ibis Tamrin, dan sudah pernah juga menjadi daily worker untuk pastry selama 1 tahun di Hotel Mercure, Jakarta. Selain itu, latar belakang pendidikan kandidat ini pernah bersekolah di SMK YPPT Bandung dengan jurusan pastry dan menempuh sekolah tinggi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Yang berikutnya saya akan membahas SWOT dari kandidat ini. Yang pertama, strength-nya. Kandidat ini sudah memiliki pengalaman bekerja di hotel yang cukup ternama, di mana tentunya kandidat ini memiliki pengalaman yang cukup baik. Lalu, kandidat ini juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang pastry semasa SMK. Lalu yang berikutnya, dilihat dari hobi kandidat ini, yaitu travel. Dia memiliki potensi untuk beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan kerja. Lalu yang berikutnya saya akan membahas weakness-nya. Walaupun kandidat ini sudah berpengalaman kerja di tempat yang cukup ternama, namun pengalaman kerjanya tidak semuanya pastry, sehingga pengalaman kerja untuk bidang pastry masih kurang. Lalu, berdasarkan hobi yang dicantumkan, kandidat ini tidak memiliki hobi olahraga. Jadi, kandidat ini berkemungkinan mudah lelah dan staminanya kurang. Yang berikutnya ada opportunity atau kesempatan. Karena kandidat ini berlatar pendidikan di bidang pastry, kandidat ini memungkinkan untuk membuat sesuatu yang inovatif dalam menu pastry-nya. Lalu, dapat mengisi kekosongan shift bila diperlukan. Karena bila dilihat dari pengalaman kerjanya, dia pernah bekerja sebagai waiter. Yang terakhir, bila dilihat dari kemampuan kandidat ini yang mampu berbahasa Inggris dengan baik, ia dapat berkomunikasi dengan tamu asing bila diperlukan, terutama untuk komplimen. Lalu yang terakhir ada threat-nya atau ancaman. Kandidat ini ditakutkan tidak loyal kepada perusahaan, karena bila dilihat dari pengalaman kerjanya, ia hanya memiliki waktu bekerja yang sangat sebentar di setiap tempat kerja. Selanjutnya saya akan membahas lowongan, kandidat, serta analisis CV dari Convention Officer. Dari lowongannya terlebih dahulu. Yang pertama, harus pria atau wanita dan warga Indonesia. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, maksimal umur adalah 40 tahun. Yang keempat, minimal pendidikan SMA atau SMK dan sederajat. Minimum pengalaman adalah 1 tahun. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk kandidat dari Convention Officer, kami telah menemukan 1 kandidat yang cocok dengan kriteria yang kami berikan. Kandidat tersebut bernama Christian Arianto. Ia telah memiliki pengalaman kerja, pernah menjadi panitia I.O. di DWP. Dan juga, ia pernah menjadi ketua panitia dalam sebuah event selama 2 tahun. Dan yang menariknya, kandidat ini menguasai 2 bahasa asing, yaitu Inggris dan Mandarin, di mana itu sangat bagus untuk menjadi kandidat dari Convention Officer. Sekarang, mari kita analisis CV dari kandidat tersebut. Yang pertama dari strength-nya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kandidat ini menguasai 2 bahasa asing, sehingga mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain.
karena kandidat ini bekerja di bidang convention atau event. Yang kedua, kandidat ini memiliki tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan. Lalu, kandidat ini juga memiliki stamina yang kuat bila dilihat dari hobinya yang suka bermain basket, futsal, dan juga renang. Lalu yang berikutnya ada weakness-nya. Weakness dari kandidat ini, ia tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang event. Lalu opportunity dari kandidat ini. Yang pertama, kemungkinan ia bisa diandalkan karena ia memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena kandidat ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Tentunya dalam penyelesaian sebuah masalah, ia dapat menyelesaikannya dengan sabar dan tidak terpancing emosi. Lalu, dengan adanya jiwa kepemimpinan dari kandidat ini, ia diharapkan dapat mengorganisir dengan profesional setiap pekerjaannya. Lalu yang terakhir adalah trait-nya. Karena kandidat ini memiliki hobi, kemampuan yang terlihat memiliki semangat tinggi seperti banyaknya olahraga, jadi ditakutkan kandidat ini tidak memiliki ketelitian yang baik. Saya akan menjelaskan orientasi dari masing-masing kandidat yang sudah terpilih dan akan bekerja di tempat kami. Nah, untuk yang hari pertama, kami akan mengajak keliling atau tur perusahaan ataupun hotel kami dan memperkenalkan fasilitas yang ada di tempat kerja kami atau di hotel ataupun di perusahaan, lingkungan kerja dan divisinya dia itu seperti apa di situ, seperti itu. Yang kedua, kita juga menjelaskan kebijakan dan peraturan yang ada di hotel ataupun perusahaan kami. Ini di hari yang kedua ya. Perusahaan kami juga seperti apa dalam kebijakannya, kandidat ini juga harus tahu, seperti itu. Dan sesi perkenalan antar staf ataupun karyawan di hari kedua ini. Kesimpulan dari kelompok kami tentang lowongan, analisis SWOT, orientasi, sumber, dan juga kandidat yang kami pilih, itu semua melewati beberapa proses, itu dari segi cakupannya. Kebanyakan yang melamar CV adalah fresh graduate, jadi untuk mendapatkannya juga cukup lumayan sulit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya mewakili kelompok mengucapkan minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun ucapan yang sekiranya kurang berkenan ataupun menyinggung orang lain. Sekian, terima kasih.